Pernah nggak sih Anda merasa kalau dunia digital untuk anak-anak kita itu seperti pedang bermata dua? Di satu sisi, ini adalah akses ke dunia tanpa batas, penuh peluang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada banyak sekali risiko yang mengintai. Nah, hari ini kita akan coba bedah pedang ini. Gimana caranya kita bisa melindungi anak-anak kita sekaligus memberdayakan mereka? Kita mulai dengan pemikiran dari Pak Rudiantara. Beliau menyoroti masalah utama di Indonesia, jarak. Dan teknologi katanya adalah jembatan untuk itu. Tapi, jembatan yang sama ini juga membuka jalan bagi tantangan-tantangan baru kan? Nah, mari kita lihat gimana ini berlaku khususnya untuk generasi termuda kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, era digital anak-anak. Kita harus terima satu realitas modern, teknologi itu bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi lingkungan tempat anak-anak kita tumbuh. Jadi, daripada kita melihatnya sebagai sesuatu yang harus ditakuti, yuk kita coba pahami lanskap ini. Ini adalah dunia mereka. Tugas kita bukan buat menjauhkan mereka, tapi membekali mereka dengan peta dan kompas yang tepat. Supaya apa? Supaya mereka bisa menjelajah dengan aman dan percaya diri. Sekarang, kita lihat sisi lain dari pedang ini. Sisi yang lebih tajam. Sesuatu yang, jujur saja, bikin semua orang tua khawatir. Apa saja sih ancaman nyata yang dihadapi anak-anak kita saat mereka online? Ancaman di dunia digital itu ternyata ada dua lapis loh. Yang pertama, ancaman dari luar, seperti pertasan, malware, pencurian data. Tapi ada juga ancaman dari dalam yang nggak kalah serius. Ini soal dampaknya ke kesehatan mereka, baik mental maupun fisik. Mulai dari pola tidur yang berantakan, risiko perundungan cyber, sampai masalah kesehatan fisik. Bahayanya nyata dari dua sisi. Oke, setelah tahu resikonya, pertanyaannya, terus gimana cara kita melindungi mereka? Kuncinya bukan melarang, tapi membimbing. Nah, di bagian ini, kita akan bahas beberapa langkah praktis yang bisa jadi perisai perlindungan untuk keluarga kita. Ini dia 5 pilar keamanan keluarga kita. Yang pertama, dan ini yang paling penting, adalah edukasi. Ajak anak ngobrol, diskusi terbuka. Kedua, manfaatkan teknologinya. Pasang antivirus, aktifkan fitur parental control. Ketiga, batasi waktu. Harus ada aturan yang jelas. Keempat, jangan malas buat perbarui perangkat lunak. Ini penting untuk menutup celah keamanan. Dan terakhir, terapkan lapisan keamanan ekstra. Misalnya autentikasi 2 faktor yang butuh verifikasi tambahan buat login. Simple tapi efektif. Nah, perisai yang barusan kita bahas itu penting banget, karena sebentar lagi lanskap digital ini akan berubah total. Ada gelombang teknologi baru yang namanya 5G, dan ini akan membawa peluang sekaligus tantangan keamanan yang benar-benar baru. Jadi, apa sih sebenarnya 5G itu? Gampangnya gini, ini bukan cuma soal internet yang lebih ngebut, ini adalah sebuah lompatan fundamental. Latensinya yang sangat rendah itu artinya hampir nggak ada jeda sama sekali. Dan keandalannya, ini yang akan jadi fondasi buat teknologi-teknologi yang dulu cuma ada di film fiksi ilmiah. Biar kebayang ya, 16 gigabit itu secepat apa. Itu artinya Anda bisa mengunduh film berkualitas Blu-ray dalam hitungan detik, cuma kedip mata. Sekarang coba bayangkan kekuatan sebesar ini dipakai untuk pendidikan, streaming pelajaran virtual tanpa putus-putus, atau mengakses perpustakaan digital raksasa secara instan. Kekuatan ini bisa mengubah segalanya. Disinilah potensi 5G jadi sangat menarik, apalagi untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Gimana kalau kualitas pendidikan terbaik itu nggak lagi cuma ada di kota besar? Gimana kalau teknologi benar-benar bisa menghapus batasan geografis itu? Kutipan dari Pak Ismail ini merangkum visinya dengan sempurna. Bayangin ya, seorang dosen ahli di Jakarta bisa mengajar mahasiswa di Papua secara real time, tanpa jeda sedikit pun. Ini bukan lagi sekedar video call yang kadang macet ya. Ini adalah interaksi langsung yang bisa meruntuhkan tembok jarak dan membuka akses pendidikan berkualitas untuk semua. Ruang kelas di masa depan itu bisa jadi seperti ini. Anak-anak kita bisa jalan-jalan ke planet Mars lewat VR yang super lancar. Atau perangkat pintar mereka bisa langsung kasih data ke guru, jadi pelajarannya bisa disesuaikan untuk setiap anak. Dan yang paling penting, semua ini bisa diakses oleh siswa dimanapun mereka berada, bahkan di daerah paling terpencil sekalipun. Dan ini bukan cuma mimpi di siang bolong loh, jurnal-jurnal akademis sudah mulai meneliti gimana caranya 5G bisa jadi fondasi pendidikan masa depan. Artinya, para ahli sudah mulai serius merancang cetak biru untuk mengubah visi ini menjadi kenyataan. Tapi tentu saja, teknologi sekuat 5G juga punya sisi lainnya. Supaya kita bisa memanfaatkannya dengan bijak, kita juga harus paham apa tantangannya. Disinilah keseimbangan jadi kata kuncinya. Tabel ini menunjukkan dilema utama dari 5G. Di satu sisi, kita dapat kecepatan dan konektivitas yang luar biasa yang bisa menjembatani jarak.
Tapi di sisi lain, ada tantangan soal biaya perangkat yang mahal, risiko keamanan data yang lebih besar, dan yang paling krusial, kalau implementasinya nggak merata, ini justru bisa memperlebar kesenjangan digital. Nah, ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Teknologi pada akhirnya adalah pedang bermata dua. Keputusan yang kita ambil hari ini sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat akan menentukan masa depan digital anak-anak kita. Jadi, pertanyaannya tetap sama. Bagaimana cara kita membangun masa depan yang cerdas sekaligus aman, di mana pedang ini selalu kita gunakan untuk memberdayakan, bukan membahayakan?